Halo, selamat pagi untuk anak-anak siswa kelas 8. Kali ini Pak Freddy akan bantu menyebarkan dalam bentuk video tentang pokok bahasan masih tentang tekanan ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan dan kali ini kita lebih fokus pada tekanan pada zat cair. Ada hukum-hukum yang berlaku pada fluida atau zat cair. Kita kenal yang pertama, kita sebut hukum Pascal ya. Kenapa dinamakan hukum Pascal? Karena yang mengajukan teori ini atau hukum ini adalah namanya Blaise Pascal ya. Beliau inilah yang menyumbang pemikiran dia tentang tekanan yang berlaku dalam zat cair. Nah, kita pahami di sini setiap zat yang dapat mengalir kita sebut sebagai fluida. Jadi fluida itu boleh zat cair, boleh juga gas ya. Jadi yang dapat mengalir kita sebut fluida. Nah, perhatikan di sini fluida, ini kita bicara di sini adalah zat cair. Fluida memiliki sifat ya menekan ke segala arah secara merata. Jadi kalau kita menekan pada satu sisi, maka fluida itu akan diteruskan ke segala arah secara merata. Contoh sederhananya gimana? Misalnya saat kita berada dalam air ya, kita akan merasakan tekanan dalam yang dialami oleh tubuh kita secara merata. Jadi tekanan dialami oleh kaki, oleh perut, oleh punggung kita, lalu oleh kaki kita, oleh tangan kita, itu akan mengalami tekanan yang sama ya, kecuali ya kita berada pada kedalaman yang berbeda. Misalnya sebelumnya pada kedalaman 10 meter atau pada kedalaman misalnya 5 meter, lalu kita turun ke 10 meter pada kedalaman 10 meter. Ingat ya, kedalaman itu diukur dari permukaan zat cair. Nah, itu kita akan merasakan tekanan yang berbeda. Tapi kalau pada kedalaman yang sama, kita akan merasakan besarnya tekanan yang dialami oleh kaki, oleh punggung maupun oleh kepala kita, itu tekanan yang sama. Nah, teori ini dikemukakan oleh Blaise Pascal, yang namanya Blaise Pascal, maka disebut hukum Pascal. Menurut Pascal, dia nyatakan gini: jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, yang ini kita bicara fluida statis atau fluida yang diletakkan pada ruang tertutup, perubahan tekanan, ini dikatakan perubahan tekanan pada suatu titik akan diteruskan secara merata ke segala arah ya, ke seluruh bagian fluida. Nah, ini prinsip sederhana bisa kita pelajari pada penerapan pada rumus hidrolik atau kita sebut kempa hidrolik. Ini dongkrak hidrolik yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebuah sistem hidrolik secara sederhana digambarkan seperti ini ya. Jadi pemanfaatan dongkrak hidrolik itu banyak sekali, tetapi yang kita pahami kalau kita gambarkan dalam persamaan fisika, kira penampangnya seperti ini ya. Di mana ada penampang kecil ya, lihat sebelah kiri, dan penampang besar di sebelah kanan. Nah, penampang kecil ini kita berikan gaya yang kecil. Nah, gaya inilah yang menyebabkan fluida di dalam ini tertekan ya, tertekan di sini, sehingga tekanan di sini yang dialami oleh fluida di penampang kecil ini akan diteruskan ke segala arah sampai ke sini. Jadi menurut Pascal, tekanan yang dialami oleh penampang 1 ini akan sama dengan tekanan yang dialami oleh penampang 2 ya. Jadi dia katakan bahwa P yang di kiri atau tekanan yang dialami oleh penampang 1, ketika ini kita berikan gaya, tahu ya dongkrak ya, kalau kita turunkan gaya di penampang kecil, maka ternyata gaya yang kita tekan itu, yang kita pompa pada penampang kecil, itu akan sama, akan diteruskan ke segala arah sampai ke penampang 2 ya. Menurut Pascal, tekanan yang dialami oleh bidang yang ini atau pada dongkrak pada penampang kecil itu akan sama dengan tekanan yang dialami oleh dongkrak pada penampang besar. Sehingga dia katakan bahwa ini, masih ingat ya, rumus P ini kenapa, dari mana Pak Fred, kenapa bisa F1 per A1? Minggu lalu kita sudah pelajari ya. P itu kan F per A ya. Jadi ini P1 berarti F per A ya kan, F per A. P2 juga rumusnya sama ya, rumus tekanan untuk zat padat minggu lalu ya. Ini juga sama dengan F per A. Sehingga kalau penampang 1 berarti F1 per A1, ini Pak Fred bawa ke sini. Jadi kalau penampang 1 berarti rumusnya jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini yang kita kenal sebagai persamaan hukum Pascal ya. Ingat, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana kita sudah pahami bahwa F1 itu adalah gaya yang diberikan pada penampang kecil ya, atau penampang sebelah kiri. Pada penampang kecil ya, satuannya boleh sentimeter persegi atau boleh meter persegi. Jadi konsisten ya. Kalau F1-nya udah sentimeter persegi, berarti F2 juga harus dalam meter persegi. Ini gaya ya, gaya bukan meter persegi. Pak Fred salah. Ini Newton ya, gayanya Newton. Kemudian F2 juga sama. F2 itu adalah
gaya pada penampang besar ya. Gaya pada penampang besar. Jangan terbalik ya. Gaya pada penampang atau yang dialami oleh dongkrak yang besar ya. Penampang besar ini satuannya juga Newton. Kemudian A1 ya, A1 ini adalah luas bidang tekan ini ya, bidang tekan ini atau kita sebut luas permukaan atau area. Luas permukaan penampang kecil ya. Luas permukaan penampang kecil ya, penampang kecil ini satuannya boleh meter persegi, lalu atau bisa juga gunakan cm persegi ya. Yang penting satuan yang ini akan sama dengan A2 juga, harus sama satuannya ya, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda harus disamain dulu. Ini luas permukaan ya, luas permukaan atau luas penampang boleh, luas permukaan penampang yang besar ya, penampang besar. Ini satuannya sama, boleh cm persegi atau meter persegi. Ini sama. Yang penting adalah dalam perhitungan ini harus sama ya. Kalau ini cm berarti di sini cm. Ini persamaannya, tetapi ingat dalam perhitungan nanti dalam soal-soal kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Berbedanya kenapa? Di luas penampang di sini. Jadi kalau ini misalnya berbentuk silinder atau tabung ya, kalian bisa pahami ya. Kalau Pak Alfred gambarkan ini dalam bentuk silinder ya. Kalau ini penampang kecil diteruskan ke penampang yang lebih besar seperti ini perhatikan baik-baik ya. Ini kan kita perhatikan ini luas penampangnya kan berbentuk silinder ya. Ini bentuknya silinder atau tabung. Maka luas penampangnya berbentuk apa kira-kira? Berbentuk lingkaran ya. Sesungguhnya luas penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, bisa aja di soal nanti kalian temukan bisa aja ditentukan dalam A ini ya. A di sini sesungguhnya adalah luas lingkaran ya, luas lingkaran. Sehingga luas lingkaran kalian udah tahu ya, A ini sesungguhnya luas lingkaran kan pi dikali R kuadrat. Sehingga rumus yang di atas ini kita bisa turunkan ya. Kita bisa turunkan seperti ini. Jadi F1 ya, F1 per boleh kita pakai luas lingkaran penampang kecil ya, berarti pi R1 kuadrat akan sama dengan F2 per pi R2 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret, pi dan pi-nya kena sama, bisa dicoret. Maka kita bisa dapatkan rumus F1 per R1 kuadrat itu akan sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, ini kalau dikali silang, Pak Fred bisa turunkan lagi, rumusnya bisa diubah menjadi F1 per F2 itu akan sama dengan R1 per R2 ini dikuadratkan. Ini akan sama. Jadi boleh pakai persamaan ini kalau di soal diketahui dalam bentuk jari-jari ya, bukan luas penampang yang diketahui, tapi dalam bentuk jari-jari lingkaran. Boleh kita pakai ini ya. Tetapi ingat Pak Fred perlu pertegas di sini. Jadi R itu jari-jari ya. Jadi R1 itu jari-jari penampang kecil ya, jari-jari penampang kecil. Jari-jari penampang atau jari-jari lingkaran ya. Penampang kecil. Ini satuannya boleh meter persegi atau sentimeter persegi. Ingat hubungannya ya, bahwa jari-jari itu diperoleh dari diameter dibagi 2 ya. Jadi kalau misalnya di soal misalnya diketahui diameter, hubungannya kita udah tahu ya. Mencari jari-jarinya diameter dibagi 2 baru kita masukkan ke persamaan ini. Jadi persamaan di atas ini kita bisa ubah F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau kita bisa gunakan F1 ya, atau bisa mau mudah ya F1 per R1 kuadrat boleh, pakai yang di atas ini boleh F1 per R1 kuadrat atau sama dengan F2 per R2 kuadrat, atau kita bisa pakai F1 per R2 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan, sama aja ya. Yang penting hubungan ini kalian tahu. Oke, kita akan lanjut lagi di part berikutnya.